Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal literasi numerasi PPASPDDIY. Tetapi sebelum kita nanti akan melanjutkan nomor 21 sampai nomor 30, ada koreksi untuk soal yang kemarin aku bilang bahwa tidak ada jawabannya. Jadi terima kasih kepada yang sudah mengoreksi ya. Jadi teman-teman yang lain juga kalau misalkan menemukan dari pembahasanku itu tidak tepat, jangan ragu-ragu untuk memberikan koreksi dan juga pembenaran gitu ya. Nanti kita diskusikan. Oke, untuk nomor 14 kemarin di sini ternyata aku tuh tidak begitu teliti buat lihat mangganya, buat lihat apelnya. Di sini ternyata apelnya tuh 6. Ya 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini untuk apelnya kan 6, maka di sini kita ganti 6A gitu. 6 apel sama dengan 2 mangga. Berarti untuk 6A dibagi 2. Jadi 1 mangga itu sama dengan 6A alias 3 apel. Jadi untuk berat 1 buah mangga itu sama dengan 3 apel. Kemudian kita ke pertanyaannya di sini. Jadi karena di sini ada 3 mangga, ada 1, 2, 3 mangga, maka 3 mangga ini beratnya sama dengan berapa apel gitu dulu. 3 mangga sama dengan berat berapa apel? 3 kali 3A. Karena 1 mangga itu sama dengan 3 apel. Maka di sini kita temukan bahwa berat 3 mangga sama dengan 9 apel. Sementara di sini sudah ada 2 apel. Jadi 9A ditambah 2A, total yang ada di sini itu sudah ada 11 apel. Sementara untuk bandul yang ada di sini, kalau kita konversi dengan berat apel, satu buah bandul itu kan beratnya kan 5 apel sama dengan 5 apel. Karena di sini ada 2 bandul, itu beratnya sama dengan 10 apel. Jadi satu bandul atau satu beban itu sama dengan 5 apel. Jadi kalau ada 3 bandul, maka 3 kali 5A. Ini sama dengan 15A. Nah, sebelah kiri itu sama dengan berat 15 apel, sementara sebelah kanan itu sama dengan 11 apel. Jadi sebelah kanan itu perlu kita tambahkan dengan, ini dihapus dulu karena tidak sesuai. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri itu 15 apel beratnya, yang sebelah kanan 11 apel. Maka ini perlu dijumlahkan atau ditambahkan dengan sebanyak 4 apel biar nanti seimbang. Ya. Jadi pada gambar 3 agar timbangan dalam keadaan setimbang sempurna, maka tambahan apelnya itu 4 buah. Hari ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai nomor 30. Kita mulai dari nomor 21. Pada soal nomor 21 di sini terdapat tumpukan bata, di mana untuk tumpukannya itu ada 2 macam ya. Ada 2 macam cara, yaitu ketika batanya dihadapkan dengan seperti ini. Nah, ini ada, dan batanya itu dalam keadaan yang ini. Jadi kita misalkan dulu, ini berarti ketika batanya itu posisinya seperti yang paling bawah ini. Jadi kita misalkan tinggi bata ketika posisinya seperti ini dengan misalnya X. Kemudian posisi bata ketika tinggi bata ketika posisinya seperti ini, kita misalkan Y. Maka kita dapatkan di sini untuk soal nomor 21 ini kita selesaikan dengan persamaan linear 2 variabel. Jadi pada gambar pertama, kalau kita bentuk persamaan 2 variabelnya, kan berarti X ditambah X di sini, ditambah X, kemudian Y-nya ada 2 juga. X tambah X, 2X, tambah 2Y, 30 cm. Sementara untuk persamaan yang kedua, ini bisa kita bentuk dari gambar yang sebelah kanan. Posisi yang pertama, ini di sini, X-nya ada 2X, ditambah, ini posisi yang kedua ada 1, jadi ditambah Y itu akan sama dengan 25 cm.
Nah, kebetulan sekali untuk dua persamaan ini ada satu variabel yang koefisiennya itu sudah sama, yakni koefisien variabel X. Jadi ini tinggal kita eliminasi. 2Y dikurangi Y itu hasilnya Y. 30 dikurangi 25 hasilnya 5. Maka untuk tinggi bata ketika posisinya seperti ini ya, seperti yang merah-merah ini, itu 5. Kemudian kita cari X-nya. Kita menggunakan persamaan yang kedua. 2X ditambah Y sama dengan 25. 2X ditambah Y-nya 5 sama dengan 25. Nilai 2X itu sama dengan 25 dikurangi 5. 2X sama dengan 20. Maka kita dapatkan di sini untuk nilai X itu sama dengan 20 dibagi 2, 10. Yang dicari di nomor 21 adalah volume 1 buah bata. Volume 1 buah bata. Jadi kita tentukan di sini untuk panjangnya ini, panjangnya sama dengan yang atas ini. Ini tadi kan sama dengan X. X sama dengan X di sini. Sementara untuk nilai X sudah kita temukan tadi 10. Berarti untuk panjangnya itu nilainya sama dengan 2X. Maka panjang bata di sini 2 kali 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Ini untuk ukuran panjangnya. Sementara untuk ukuran lebarnya di sini lebar ukurannya sama dengan Y. Sama dengan Y, yakni 5. Ini untuk ukuran lebarnya. Kemudian untuk ukuran tinggi yang ini tadi sama dengan X. Untuk nilai X-nya tadi 10. Ini untuk tingginya. Nah, untuk menentukan volume ini tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya 20 cm. Dikalikan lebarnya 5, tingginya 10. Kalau kita kalikan 20 kali 5 itu 100. 100 kali 10, 1000. Maka untuk volume 1 buah batu bata adalah 1000 cm kubik. C jawabannya. Soal nomor 22. Terdapat gambar yang diketahui beberapa ukuran sudutnya. Sini langsung kita tentukan beberapa yang bisa kita ketahui. Di sini untuk besar sudut yang atas ini 141. Kita cari yang sama dengan 141. Nah, salah satunya adalah sudut yang sehadap dengan sudut 141 itu. Nah, yang di sini. Berarti ini juga 141. Maka nilai Y itu bisa kita tentukan dengan mengurangi 180 derajat dengan 141 derajat karena di sini berpelurus. Nah, kita dapatkan untuk besar sudut Y sama dengan 39 derajat. Ini untuk besar sudut Y. Selanjutnya, setelah kita tahu sudut Y, kita bisa tentukan dulu yang ini. Kita tentukan dulu untuk yang besar sudut yang di sini. Dengan cara, ini juga kan berpelurus. Dengan cara mengurangi 180 derajat dengan 127 derajat. Ini kita kurangi. Kita dapatkan sudut yang ada di sebelah sini itu 53 derajat. 53 derajat. Nah, kalau misalnya 3 sudut ini sudah kita ketahui, maka bisa kita tentukan untuk sudut X-nya. Karena ini kan ada di dalam segitiga. Kita ingat untuk sudut dalam segitiga itu besarnya kalau dijumlahkan 180 derajat. Maka 180 derajat ini tinggal kita kurangi dengan sudut yang sudah diketahui, 2 sudut lain yang sudah diketahui, yakni yang Y 39 derajat. Kemudian yang sebelah sini ya, itu 53 derajat. Ini 180 derajat dikurangi. Kalau misalnya kita jumlahkan 39 dengan 53, ini dapat 2. Masih nyimpen 1. 92. Nah, ini kita kurangi 88 derajat. Ini untuk nilai X. Maka untuk pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, X tambah Y. X-nya tadi kita dapatkan
88. Y-nya sama dengan 39. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 7, belakangnya 7, 17, masih nyimpen 1. 127. Berarti ini salah nomor 3. Kita pilih pernyataannya yang keempat. Berarti jawabannya 1 dan 4 untuk pernyataan yang benar. B. Nomor 23. Kita diminta untuk menentukan atau menghitung keliling ladang milik paman. Di mana untuk gambarnya itu seperti yang tersaji pada soal nomor 23. Jadi untuk menentukan keliling, ini tinggal kita jumlahkan semua ruas garis yang membatasi bangunnya. Jadi kita mulai dari sini, 20. Kemudian ini 10. Kemudian ini 5 tambah 3, 8. Tambah 5, 13. Tambah 4, 17. Tambah 4 lagi, 21. Nah, yang belum diketahui itu yang sebelah sini. Kita tentukan dulu. Dari sini, dari atas sampai batas yang ini sudah tahu. Yakni di sini coba kita cermati lagi. Ya, ini kan 3. Terus kemudian yang sini atasnya 4. Kalau dijumlah jadi 7. Sekarang kita cari yang bawah. Yang bawah ini harus kita gunakan triple Pythagoras. Karena ini kan sama dengan sisi yang sini. Kalau kita gambar untuk segitiganya, ini kan segitiga siku-siku dengan sisi miring sepanjang 10. Sisi miringnya sepanjang 10. Kemudian untuk sisi yang di bawah sini kita cari dulu. Berarti kan dari 20, ini yang sebelah sini, itu kan berarti 20 dikurangi dari sini ke sini, kita hitung dulu. Ini kan 5 tambah 5, 10. 10 tambah 4, 14. 20 kurangi 14 sama dengan 6. Nah, sisi siku-siku yang bawah ini 6. Kita ingat triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Salah satunya itu 3, 4, 5. Ini kombinasi angka 6 dan 10. Kalau kita sederhanakan, ini kita bagi 2, maka hasilnya 3, yang ini 5. Ini kan sama dengan yang triple Pythagoras ini. Kalau yang satu 3, yang satunya 5, maka pasti yang sisi siku-siku yang lain itu 4. Maka kita dapatkan untuk sisi siku-siku yang lain di sini 4. Sehingga ketika kita balikkan lagi ke atas, ini 4 kali 2 alias 8. Nah, untuk tingginya ini 8. Nah, sudah kita temukan yang sebelah sini 8. Tinggal kita jumlah. Di sini 7 tambah 8, yakni 15. Dah, untuk kelilingnya berarti tinggal kita jumlahkan semuanya. 1 tambah 5 dapat 6. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 66. Jadi jawabannya yang D. Pada soal nomor 24, diketahui adik akan membuat 3 buah segitiga siku-siku, yaitu AGH, BCHA, dan CDE dengan ukuran seperti gambar. Adik memotong menurut garis GH, HC, EC. Ini sudah ada ilustrasinya. Itu ada gambar gunting. Nah, berarti motongnya menurut garis yang ada di situ. Nah, sisa potongan kertas seperti gambar 2. Yang ditanyakan adalah luas daerah sisa kertas. Yang ditanyakan sisa kertas potongan adik. Maka yang pertama, untuk mencari luas daerah yang tersisa, kita cari dulu untuk luas daerah keseluruhan. Luas awalnya. Kalau kita lihat, untuk kertasnya itu terdiri dari 2 buah persegi. Dengan persegi yang pertama itu memiliki panjang dari sini ke sini. Itu sepanjang 12. Dan lebarnya itu yang ini. 5 tambah 3, 8. Nah, itu untuk yang sebelah sini. Sekarang kita hitung untuk persegi yang satunya, yang sebelah sini, yang BCDH. Untuk panjangnya itu 12. Ini kita jumlah. Panjangnya 12, lebarnya itu dari sini ke sini. Berarti 15 kurangi 12, 3. Nah, 3. Sama dengan, nah ini nanti kita cari.
12 dikalikan 8 sama dengan 96. Kemudian 12 dikali 3 itu sama dengan, ini taruh bawah aja ya, ini 96, kemudian 12 kali 3 itu 36. Kalau ini kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 132. Setelah itu, kita mencari luas dari masing-masing segitiga yang dipotong. Yang pertama, ini yang ini. Untuk yang bawah, untuk alasnya sama dengan, ini kan tadi 12. Ini segini 3. Untuk alasnya 12, tingginya 3, kemudian dibagi 2. Ini kita sederhanakan, 12 bagi 2 dapat 6. 6 kali 3. 6 kali 3 itu 18. Nah, ini untuk yang segitiga yang AHG. Sekarang kita cari yang sebelah sini, yang samping kanan. Ini sama juga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya sini sama dengan 3. Tingginya 12 bagi 2. Bagi 2. Ini kita sederhanakan, 12 bagi 2 6. 18 juga ternyata hasilnya. Dan yang sebelah sini, yang ini ya, yang DEC. DEC ini ternyata juga dipotong. Kita cari di sini, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 3 kali tingginya 12 dikurangi 8. 12 kurangi 8 itu 4 dibagi 2. 4 bagi 2 dapat 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita jumlahkan semuanya. 6 ditambah 18 tambah 18 untuk luas total segitiga. 18 tambah 18 itu kan 36, tambah yang atas tadi 6, tambah 6. 36 ditambah 6 hasilnya 42. Ini kita nyari luas daerah yang tersisa, jadi kita kurangi. Yang ini 0, 13 kurangi 4 itu 9, 90. Oke, berarti jawabannya yang A. Nomor 25. Perhatikan gambar. Sebuah pesawat A berada tepat di atas kapal B dengan jarak 240 meter. Kapal A berada tepat di atas kapal B, pesawat A. Jadi ada di sini jaraknya 240 meter. Kemudian pilot pesawat A mengamati kapal C dan kapal D yang terletak satu garis lurus dengan kapal B. Jarak pilot terhadap kapal C, jadi dari A ke C, ini 260 meter. Sedangkan jarak pilot terhadap kapal D 400 meter. Terhadap kapal C itu 260, sementara di sini 400 meter. Kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar. Untuk pernyataan yang pertama, jarak kapal B dan C adalah 70 meter. B dan C di sini. Kita ingat lagi beberapa triple Pythagoras yang sering muncul di soal. Triple Pythagoras. Sekalian kita ingat-ingat biar semakin kuat ingatannya. 3, 4, 5. 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. 8, 15, 17. Nah, untuk yang segitiga yang kecil ini, kita lihat dulu kombinasi angkanya. Untuk sisi terpanjangnya di sini 260. Kemudian untuk sisi siku-sikunya salah satunya itu 240. Ini masing-masing bisa kita bagi 20. Kalau kita bagi 20 berarti yang 240 itu kita dapatkan hasilnya adalah 12. Sementara yang 260 dibagi 20 hasilnya 13. Maka kita akan gunakan triple Pythagoras yang kedua, 5, 12, 13. Berarti yang di sini 5. Maka ketika kita kembalikan ke atas, berarti harus kita kali 20. 5 kali 20 hasilnya 100. Maka untuk panjang BC 100 meter. Sini kita dapatkan hasilnya 100 meter. Nah, untuk menentukan pernyataan yang lain, ini berarti untuk pernyataan yang pertama itu tidak tepat, BC itu 100. Berarti BD ini benar, 320. Kalau misal mau kita buktikan, berarti kita harus mencermati untuk segitiga yang besar ini. Kombinasi angkanya 400 sama 240. Sisi yang terpanjang 400, sisi siku-sikunya yang satu itu 240. Nah,
ini bisa kita bagi 40. Kalau dibagi 40, 240 bagi 40 itu, oh ada yang bisa lebih besar lagi. Ini masing-masing dibagi 80. 240 kalau misal dibagi 80 dapat 3. 400 kalau dibagi 80 dapat 5. Nah, ini triple Pitagoras yang selanjutnya kita gunakan yang triple Pitagoras yang pertama 3, 4, 5. Berarti di sini 4. Kalau kita kembalikan ke sana berarti 4 kali 80. 4 kali 80 4 kali 80 itu hasilnya sama dengan 320. Maka benar bahwa untuk jarak kapal B dan D itu 320. Yang sebelah sini nih itu BD 320. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, jarak kapal C dan D. C dan D ini bisa kita tentukan dengan kita kurangi BD dengan BC. Jadi keseluruhan yang panjang keseluruhan B ke D tadi sudah kita dapatkan. B ke D hasilnya 320. Kita kurangi dengan 100. Ini hasilnya sama dengan 220. Nah, untuk pernyataan yang ketiga ini salah. Maka kita pilih pernyataan yang tepat adalah pernyataan nomor 4. Selisih jarak kapal C ke B 100 dengan C ke D 220 itu benar. 120 meter dari 220 dikurangi 100. Nah, berarti kita pilih jawabannya untuk nomor 25 adalah 2 dan 4 D. Nomor 26 disajikan sebuah permasalahan tentang lintasan lari. Di sini untuk pertanyaannya kita cermati, diminta menentukan selisih jarak yang ditempuh kedua pelari. Kalau misalnya kita lihat di ilustrasi gambarnya, di sini ada 2 orang pelari A dan B. Yang pelari yang A itu melintasi sebuah lintasan yang hijau ini, yang ada di tepi yang hijau-hijau. Sementara yang B yang paling tepi. Maka kita tentukan dulu untuk keliling dari masing-masing lintasan. Kita tentukan keliling untuk lintasan yang ditempuh oleh pelari A. Yang pertama, kita cari dulu untuk yang bagian yang melengkung. Ketika bagian yang melengkung ini kita totalkan, maka akan menjadi sebuah lingkaran dengan diameter 96. Maka sebenarnya ini cari dulu keliling dari lingkaran yang diameternya 96. Untuk diameternya sama dengan 98. Kemudian dijumlahkan dengan yang bagian sini sama yang sini. 120 tambah 120, 240. Untuk menentukan keliling lingkaran, kita menggunakan rumus pi kalikan diameter. Kalau misalnya pi-nya 98, maka kita gunakan pi 22 per 7. Karena 98 ini bisa kita bagi dengan 7. Kalau misalnya 98 dibagi 7, kita dapatkan di sini. 9 dibagi 7 dapat 1. Masih sisa 2, 28. 28 dibagi 7 dapat 4. Nah, kita kalikan 22 dengan 14. 14 kali 22. Ini 28, 308. Nah, hasil kalinya ini 308. Tinggal kita jumlahkan dengan 240. Sama dengan hasilnya 548. Ini untuk lintasan yang ditempuh oleh pelari A. Sekarang kita cari untuk panjang lintasan yang ditempuh oleh pelari B. Untuk pelari B, ini bagian yang melengkung, lingkarannya itu diameternya 105 cm. Untuk diameternya itu sama dengan 105 meter. Kemudian ditambahkan dengan yang bagian ini sama ini juga kalau dijumlahkan itu 240. Ini sama ini. Ini 240. Kita hitung dulu untuk keliling lingkarannya. 240. Keliling lingkaran, pi kalikan diameter 105 itu bisa dibagi 7. Sama dengan 22 per 7 kalikan 105. Ditambah dengan 240. 105 kalau misalkan kita bagi 7 itu dapat 15. Nah, 15 kalau kita kalikan 22 ini hasilnya 330. Nah, 330 kalau kita jumlahkan dengan 240 maka hasilnya sama dengan 570. Nah,
Untuk menentukan selisih, kita tentukan selisihnya. Yang lintasan yang ditempuh oleh pelari B itu 570, sementara yang pelari A 548. Kalau kita kurangi, maka hasilnya 22. Nah, ini untuk nomor 26, berarti jawabannya C. Soal nomor 27, perhatikan motif batik berikut. Gambar 1 adalah pola batik hasil kreasi kelompok remaja Karang Taruna ajar seni di suatu desa. Luas daerah yang diarsir pada gambar yang kedua. Kita diminta menentukan luas daerah yang diarsir. Berarti kita lihat kira-kira keseluruhannya ini bentuknya apa. Ya, ini bentuknya lingkaran. Berarti tinggal kita kurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir. Kalau kita lihat, kalau kita blok gitu ya, untuk garis-garisnya kita abaikan dulu. Berarti ini kita tutup dulu yang ini, biar tidak begitu pusing memikirkan luasnya. Yang ini kita tutup atau kita blok. Nah, jadilah sebuah persegi. Ini kita blok. Nah, berarti yang luas daerah yang tidak diarsir itu merupakan luas persegi kemudian dijumlahkan dengan beberapa luas lingkaran. Jadi untuk luas daerah yang tidak diarsir kita cari dulu. Luas daerah tidak diarsir. Yang pertama itu ada luas persegi. Selain persegi, di situ juga ada beberapa bagian lingkaran. Yang ini setengah lingkaran tambah setengah jadi 1. Yang ini setengah juga tambah setengah jadi 1. Jadi di situ ada 2 lingkaran. Berarti kita jumlahkan dengan 2 kali luas lingkaran. Untuk yang persegi, untuk perseginya di sini sisinya, nah ini tertutup. Tadi berapa? 14. Jadi untuk diameternya itu 14 diameter lingkarannya. Diameter lingkarannya 14. Kita tandai dulu. Sini ke sini itu 14. Dari sini ke sini itu 14. Berarti jari-jarinya itu 7. Berarti yang sini 7, sini juga 7. Maka untuk panjang sisi dari perseginya di sini berarti 14. Luas perseginya sama dengan 14 kali 14 ditambah 2 kali luas lingkaran pi kali R kali R. Kalau jari-jarinya 7, maka untuk pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 14 kali 14. 14 kali 14 kita hitung dulu. 14 kali 14 16, masih nyimpan 1. 4 tambah 1 5 6. 4 1 1 9 6. 196 ditambah yang ini kita sederhanakan, berarti 2 kali 22 itu 44. 44 kali 7 308. Di sini untuk hasil penjumlahannya 6 tambah 8 itu 14, masih nyimpan 1. 9 tambah 1 10, masih nyimpan 1. 3 tambah 1 tambah 1 5, 504. Ini kita tinggal menghitung yang luas secara keseluruhan. Luas bangun keseluruhan bentuknya merupakan sebuah lingkaran besar, di mana untuk jari-jarinya itu 14. Berarti pi kali R kali R. Pi dikalikan jari-jarinya 14 kali 14. Ini kita sederhanakan. 14 bagi 7 dapat 2. 22 kalikan 2 44. 44 kali 14 616. Maka untuk menentukan luas daerah yang diarsir, tinggal kita kurangi luas lingkaran yang besar. Nah, tadi kan 616. Dikurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir. Hasilnya tadi untuk yang daerah yang tidak diarsir itu 504. Ini kalau kita kurangi, maka kita dapatkan hasilnya 112 mm persegi. Berarti jawabannya itu yang B. Nomor 28, kita diminta menentukan luas permukaan dari bangun ruang yang ada pada gambar. Sebelumnya kita lihat dulu untuk ukuran dari beberapa rusuk yang diketahui. Diketahui di sini untuk 5 segi 4-nya itu merupakan 5 segi 4 beraturan. Dan sebuah kubus rusuknya 12. Kubus rusuknya 12. Nah, diketahui panjang rusuk TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Ini 20. Dan TU 16.
Maka kita diminta untuk menentukan luas permukaannya. Kita lihat di sini, kalau misal kita mencari luas permukaan, maka kita jumlahkan seluruh sisi yang terlihat di permukaan. Tapi biar kita ngitungnya lebih efektif, coba lihat. Di sini kan ada permukaan yang tidak terlihat, yang tertutup. Ini bisa kita gantikan dengan yang ada di atas ini. Ini kalau yang di atas, kalau misal kita tarik ke bawah, nah nanti berarti yang persegi yang ABCD nanti akan jadi sebuah persegi yang utuh. Jadi yang atas ini kita ngitungnya jadikan satu dengan yang bawah. Nah, jadi sebuah persegi yang utuh nanti. Maka kita fokus ke sini dulu. Ke persegi yang tegak. Sisi tegak luas, sisi tegak dari kubusnya. Luas, sisi tegak kubus. Di situ ada 4 perseginya. Jadi 4 kali luas persegi, sisi kuadrat. 4 kali sisinya di situ 12. 12 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. 4 kali 144. Nah, hasilnya sama dengan, kita hitung dulu, 144 kalikan 4. 4 kali 4 16. 7. 576. Selanjutnya kita hitung yang persegi luas persegi ABCD. Ini persegi karena tadi diketahui bahwa untuk limasnya adalah limas beraturan. ABCD ini merupakan persegi yang utuh karena yang tertutup ini sudah kita tambal dengan yang ada di atasnya. Maka kita gunakan rumus S kuadrat. Sisinya, nah ini belum kita ketahui, maka harus kita cari tahu dulu ini. Kita gunakan segitiga siku-siku ini. Nah, sini untuk panjangnya 16. Nah, TB tadi sama dengan TA sama dengan TC 20. Kita gunakan triple Pitagoras. Ini 20, 16, 20. Masing-masing bisa kita bagi 4. 16 bagi 4, 4. 20 bagi 4, 5. Berarti yang satunya 3. Kita kembalikan ke atas, 3 kali 4, 12. Berarti untuk panjang yang sebelah sini itu 12. Di sini panjangnya 12. Di sini juga 12. Kalau dijumlah jadi 24. Maka untuk sisi dari persegi ABCD panjangnya itu 24. 24 kalau dikuadratkan itu sama dengan 576 juga. Nah, selanjutnya yang sisi tegak limas. Luas sisi tegak limas. Bentuknya segitiga. Ada 4. Semuanya sama ukurannya. 4 kali segitiga itu, cara mencarinya alas kali tinggi bagi 2. Alas dari segitiganya 12 tambah 12, 24. Alas dari segitiganya 24. Kemudian tinggi dari segitiganya itu sama dengan yang TU ini, 16. 16, kemudian ini dibagi 2. Kita sederhanakan, 4 dibagi 2 dapat 2. Berarti tinggal kita kalikan. Di situ 2 kali 2, 4, 48, 14, 48 kalikan 16. Di sini untuk luas sisi tegak keseluruhan itu 768. Nah, kita tinggal mencari luas totalnya. Kita tinggal nyari luas totalnya. Kita jumlahkan. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8 itu 20. Masih nyimpen 2. Masih nyimpen 2. 2 tambah 7, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 6, 22. Masih nyimpen 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 7 itu 19. Maka untuk luas permukaan bangun ruang secara keseluruhan, kita dapatkan di sini jawabannya A, 1920 cm persegi. 29 kita diminta untuk menghitung tinggi air dalam akuarium ketika 2 buah batu hias itu dimasukkan ke dalam sebuah balok yang ukuran panjang dan lebarnya 30 kali 30 kali tingginya 50 cm. Maka, karena kita mau mencari tinggi, kita tuliskan dulu untuk mencari volume dari sebuah balok. Itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena kita mau mencari tinggi, maka kita harus membagi volume baloknya atau volume air, di mana airnya ini menempati sebuah wadah yang berbentuk balok, maka kita ganti dengan volume balok, dibagi dengan perkalian panjang dan lebar dari baloknya. Tetapi, agar perhitungannya nanti bisa lebih simpel, maka kita fokus ke pertambahan airnya saja. Kita di sini mau mencari pertambahan tingginya.
dengan mencermati pertambahan airnya. Kita nyari delta T-nya. Maka untuk mencari delta T atau pertambahan tingginya, untuk volume air tambahan itu sama dengan volume dari dua benda yang dimasukkan. Dua batu hias yang bentuknya itu sebuah kubus dengan rusuk 6 cm. Volume dari dua batu hias tadi, nanti ini kita bagi dengan panjang kali lebar. Nah, karena benda yang dimasukkan sehingga nanti airnya sehingga ketinggian airnya nanti bertambah, itu adalah dua buah kubus dengan rusuknya 6 cm. Di sini sudah ada keterangannya. 6 cm. Maka kita gunakan volume kubus, sisi kali sisi kali sisi, 6 kali 6 kali 6 dibagi panjang kali lebar. Panjang dari baloknya 30 kali 30. Oke, ini kita sederhanakan. Ini nampaknya yang bawahnya lebih besar, maka pasti nanti hasilnya desimal. Jadi ini kita sederhanakan dibagi 3 saja, yang ini 10. Ini 6 bagi 3 dapat 2. Kemudian yang ini 30 bagi 3 dapat 10. 6 bagi 3 dapat 2. Tinggal kita kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 6, 24. 24 kalikan 2, 48. 10 kali 10 itu 100, berarti untuk hasilnya 0,48. 48 per 100 itu bentuk desimalnya 0,48. Ini merupakan pertambahan tinggi airnya setelah dimasukkan dua buah batu hias. Maka untuk menentukan tinggi akhirnya, tinggal kita jumlahkan awalnya ketinggian airnya sebelum dimasukkan benda itu 32 cm. Jadi 32 ini kita jumlah dengan 0,48. Kita jumlah dengan 0,48. Maka hasilnya itu 32,48 cm. Berarti jawabannya yang B. Pada soal nomor 30, kita diminta mencermati gambar dua buah segitiga KLM dan STU, di mana dua segitiga ini diketahui kongruen. Maka kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar dari keempat pernyataan ini. Yang pertama kita cermati dulu. Di sini ada sudut-sudut yang sama. Ada juga sisi-sisi yang sama, karena kongruen itu berarti sama persis. Yang pertama, sudut 74,74 ini kan sama. Maka sisi di depan sudut yang sama, panjangnya pasti sama juga. Di sini di depan sudut 74,74 adalah sisi TU. Berarti untuk yang KM, ini juga panjangnya sama dengan TU, 5,83. Kemudian di depan sudut 47,73. Yang di sebelah kiri yang KLM ini tidak ada keterangannya, tetapi pasti yang bukan 57,53. Berarti pasti yang sini. Di sini pasti sudutnya 47,73. Nah, di depan sudut 47,73 itu sudut ML. Ini ML pasti sama dengan ST, yakni 4,47. Kemudian untuk yang di depan sudut 57,53, ini untuk sisinya KL 5,10 cm. Nah, berarti di sini pasti sudutnya yang T ini sama dengan M, 57,53. Yang di depan sudut 57,53, ini panjang sisinya 5,1. Kita diminta menentukan pernyataan mana yang benar. Oke, dari nomor 1 dulu. Dari sudutnya dulu yang mudah kita tentukan. LKM itu sama dengan STU. LKM itu berarti sudut K. Sudut K itu 47,73, sementara sudut T itu 57,53. Ini tidak tepat. Berarti kita pilih pernyataan yang kedua. Dan yang ketiga, LM dan ST sekian. Tapi coba kita cek sudutnya dulu. KML berarti yang ini, yang sudut M. Ini apakah sama, yang sudut M apakah sama dengan yang T? Coba. Sudut M tadi 57,53, sementara yang T 57,53, benar. Kemudian LM dan ST. LM itu 4,47. 4,47. Sementara ST itu 4,47 juga. Kalau misal kita jumlahkan, ini 14, masih nyimpen 1, 9, 8. Nah, tepat. Berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Maka kita pilih jawabannya 2 dan 3, C.